Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikhwati hadzakumullah, ayatullah wa talibat, para santriwan dan santriwati, para orang tua di rumah dan ikhwah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kajian akidah kita, terutama pembahasan usulus salasah. 3 pertanyaan paling pokok dikubur dalam hadis sahih yang kita harus bedah, dalam tanda petik kupas tuntas. Walaupun nggak mungkin kita ngaji itu tuntas kecuali sudah mati. Yang paling penting yang kita sedang bahas adalah as-su'al ats-tsalits, pertanyaan yang ketiga. Ma dinuka, apa agamamu? Ternyata untuk menjawab pertanyaan ini butuh kekuatan ilmu. Makanya saking kasih sayangnya para ulama, Imam Bukhari itu ngaji satu hadis berjalan 7 bulan. Sebab rumahnya beliau sampai Mekah itu kalau jalan 7 bulan. Ya. Dan banyak para ulama itu kalau belajar itu satu hadis berbulan-bulan. Makanya para ulama itu ilmunya sangat berkah, karena ada jihad. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memang niatnya lurus kemudian dia berjihad, Allah berikan jalan keluar. Berikan hidayah. Orang itu kalau mendapatkan hidayah, ini yang paling mahal. Dan sudah disampaikan dalam hadis marfu sangat masyhur, al ilmu tabibun hadhil ummati, hadhil ummatu, ilmu itu dokternya umat ini. Wal malu da'uha, sedangkan harta itu penyakitnya. Faida kana tabib yajurda ila nafsihi, apabila dokter mendatangkan penyakit, pakai bayu aliju ghairahu, bagaimana seorang dokter bisa menyembuhkan orang lain. Jadi ternyata kita tuh menyembuhkan orang sehat, tapi kita terkena corona. Ya baru meriksa sudah nggak pakai jarak, langsung nular. Yang menyebabkan ilmu itu jauh karena si pembawa ilmu itu kena penyakit. Dan penyakit umat ini memang kebanyakan salah satunya di dalam hadis sahih Abu Dawud, fitnatus sarra. Yang istilah saya harta, tahta, wanita, Toyota, kuota, dan tata yang lain. Jadi orang yang hatinya sudah ta'alluq, tunduk dengan dunia, kata teman, bahasa teman, bil fulus kulli syai'in tembus, dengan duit semuanya tembus. Tentu perkataan ini adalah perkataan bahasa Arab yang salah, karena ini hanya bahasa Arab nyindir kebanyakan orang sekarang. Jadi dia penyakit hartanya sangat luar biasa, maka menular. Makanya kita itu penting sekali, pembawa ilmu itu memperhatikan kaidah-kaidahnya. Bahkan di dalam Sahih Jami'
ada sebuah hadis ya yang ditulis oleh seorang ulama besar ya, namanya Abi Umar Yusuf bin Abdul Bar. Kullu ummati fitnah, setiap umat punya fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal, fitnah umatku harta. Makanya Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, wallah mal faqru ahsa minkum, demi Allah yang saya takutkan kepada kalian itu bukan karena kemiskinan, maksudnya kemiskinan harta ya, karena masing-masing kita itu ketika meninggal itu karena rezekinya sudah habis, dijatah semua. Kesalahan kita tidak menghadirkan keyakinan yang benar. Ana inda dzanni 'abdi bi, saya tergantung keyakinan hamba kepadaku. Kalau kita punya keyakinan kita tuh nggak dijamin, bagaimana yang yakin aja belum tentu kalau nggak ikhtiar. Ini penting sekali, membangun keyakinan kita tuh penting sekali. Bangunan keyakinan yang melahirkan syubhah. Kita terdominasi dengan syarat Islam. Syubhatullah, wa man ahsanu minallah syubhah. Siapa lagi dominasi celupan yang paling baik kecuali celupan Allah Ta'ala. Kalau suasana mindset kita istiab al-aqli yang melahirkan mana'ah aqliyah, imunitas intelektual, mana'ah ruhiyah, imunitas mental. Ini penting ini. Nah, modelnya kayak kerupuk ya memes, baru gerimis terus memes. Nah, karena orang Islam itu terkenal sekali memiliki mental yang paling kuat. Nggak seperti hari ini, umat Islam itu mentalnya paling plenya. Ini kenapa? Karena interaksi dengan Islam tidak serius. Bahkan kata Rasulullah dalam Sahih li ghairihi, ada satu kitab hanya membawa satu hadis ini. Anna umutha, kalian seperti buih, kausa isail, seperti buih di atas banjir. Ini kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Menurut informasi as-shadiq wal masduq, orang yang paling benar, tidak pernah salah, Rasulullah. Buih itu ya hobinya berpecah, murahan, limbah. Makanya kalau urusan harta, habislah waktunya, habislah intelektualnya, habislah seluruh aktivitasnya. Tapi kalau urusan akhirat, ad-dunya qalil bin nasabatil akhirah. Dunia itu kecil sekali dibandingkan dengan akhirat. Bahkan ketika dalam Al-Aqidah Al-Mujallid Al-Awwal, Aqidah jilid 1, sebenarnya kebutuhan kita tentang dunia itu dibandingkan kebutuhan kita dengan keimanan itu seperti jari yang dimasukkan di lautan. Air yang nempel di jari kita itulah kebutuhan makan minum kita. Sedangkan kebutuhan akidah kita lautan yang tidak bertepi. Makanya kalau bahasa Brebes itu, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Betapa kebutuhan hati tentang akidah ini fitrahnya. Orang sudah bisa menjadikan Islam satu-satunya fitrah yang paling matching dengan kita, baru dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Bahwa Islam dengan kita itu sebagaimana hubungannya air dengan ikan. Semakin dia menjadi air, tunggu saatnya, bang tadi resah, tunggu saat kehancuran. Semakin kita menjauhi Islam step by step, maka keimanan kita, kenikmatan kita terhadap agama itu ya semakin hilang. Sebagaimana kita orang sekarang, termasuk diri saya itu baru pernah nih, ya dulu pernah waktu awal-awal, tapi sekarang itu nggak tahu kalau zikir itu bisa menikmati sampai meneteskan air mata. Seperti saudara kita yang jamaah tabligh itu, saya kalau lihat itu
Apa karena hutang? Enggak, bukan. Enggak tahu. Saya dulu sering karena boleh jadi orang yang jaulah itu kalau dikir nangis istrinya ditinggal nggak diberi makanan. Ya saya kan, ya boleh jadi. Tapi kan ini kan namanya suudon. Betul memang dunia mal'unah, mal'unun. Dunia itu semuanya dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Al-muallim, orang yang mau mengajarkan agama. Al-muta'allim, atau orang yang mau belajar. Jadi kalau dunia ini nggak ada ilmu, gelap gulita. Al-ilmu nur. Itulah sebabnya Imam Syafi'i itu ilmunya cepat sekali menangkap. Beliau itu pernah lihat lututnya seorang gadis gara-gara jatuh dari onta. Itu langsung menghafal Qur'annya itu rusak. Ya. Akhirnya dia datang kepada syekh yang paling terkenal. Kalau orang sekarang katanya syekh spiritual. Saqautu ita ila waqi'i su'ahibdi. Saya curhat kepada syekh Waqi. Bagaimana hafalan saya kok jelek? Fa arsadani ala tarkil ma'asi. Maka syekh memberitahu, Anda jangan bermaksiat. Hanya lihat lututnya seorang gadis jatuh dari onta. Sekarang orang lihat lutut itu setiap hari, jalan naik mobil lutut, apalagi Trans Semarang. Untung ini belum jalan, katanya sih habis Agustus. Fa innal ilma nur, karena ilmu Allah adalah cahaya. Wa nurullah la yudalil asi. Cahaya Allah enggak masuk kepada hati yang bermaksiat. Memang begitu. Pendidikan di dalam Islam, pendidikan Islam itu beda, model pendidikan sekuler. Pendidikan itu mainnya di hati. Ya, makanya di Al-Qur'an itu hati dan akal itu sama. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka yang punya hati tapi ngotak, mikir. Di Quran itu banyak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka enggak paham. Dan ini perkara yang susah dikendalikan oleh manusia biasa. Maka para ahli tafsir mengatakan ruh hati kita itu amrun ajibun rabbaniyun ta'zizul uqulul abham andarki haqiqatihi. Hati manusia itu amrun ajibun, perkara yang luar biasa. Rabbaniyun, di bawah kekuasaan 100% Allah Ta'ala. Ta'jizul uqul, akal enggak mampu. Wal abham, pemahaman. Andarki haqiqatihi, bisa mencapai hati. Makanya salah satu fungsi guru adalah fungsinya mursyid. Dari hati mana gemboknya dibuka. Yang jadi masalah itu kita nggak bisa membuka gemboknya anak, gembok hatinya. Salah satu pembuka gembok itu Quran, dibaca berulang-ulang kayak para sahabat ribuan kali. Anak kita kadang-kadang mengulang 3 kali aja bosennya, belum ngulang aja udah bosen. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kita tidak membaca Quran mentadaburi? Apa hatinya yang digembok? Saya diskusi dengan Ustadzuna Ustadz Azza. Kewajiban terhadap Al-Quran yang paling penting apa, Tad? Ustadz Azza mengatakan baca. Oh enggak. Ternyata kewajiban kita yang sangat penting terhadap Al-Quran itu meyakini Al-Quran dengan benar. Al-yakin bil Quran imanan sahihan, beriman dengan benar. Sebab ini tuntutan Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi orang baca Quran tapi keimanannya salah. Orang baca Quran keyakinannya salah. Orang yang keyakinannya salah, yang lainnya salah. Karena ini konsep dasar.
al-iman bil Quran imanan sahihan kama amana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, sebagaimana dulu Rasul dan para sahabat yakin dengan Al-Qur'an. Sehingga kalau kita membaca di kitab-kitab Quran, kalau para sahabat itu ada ya ayyuhalladzina amanu aja hatinya sudah bergetar. Innamal mu'minuna idza tuliyat apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sahabat itu saking responsifnya tingkat tinggi, sebagaimana tadi saya jelaskan kepemimpinan model Quran. Itu saya baru menyampaikan berapa ayat tuh, ya. Dan baru satu tipe, padahal ratusan di Quran. Contoh kepemimpinan dalam Al-Quran, saya jadi menyontohkan kisah nyata. Ternyata kepemimpinan dalam Al-Quran kenapa hebat? Seorang pimpinan itu dalam Islam itu termasuk kepala sekolah, itu mereka orang yang memiliki feeling skill. Saya cerita Ratu Balkis tadi, itu baru satu, saya belum membaca 100 cerita kepemimpinan dalam Al-Quran disebutkan, baru satu. Ratu Balkis itu diberi surat dari Sulaiman. Ini feeling skill. Baru diberi surat, dia langsung musyawarah. Qala ya ayyuhal mala', hei para pembesar, aftuni, bagaimana fatwa kamu kepada saya? Tanyanya aftuni, sebab orang berpendapat itu bukan asbun, bukan asal bunyi, asbid, asal beda. Anak-anak kita kadang-kadang kalau ngomong bukan asal bunyi, asplong, asal cemplong. Ini kesalahan saya dong, harus memperbaiki dari diri saya, dari guru-guru. Makanya otaknya harus rajin disirami ilmu logistik intelektual. Sementara ilmu itu disepakati, kalau ilmu idza dzukira al-ilm mutlaqan yakni Al-Qur'an was sunnah. Apabila Al-Qur'an menyebut ilmu titik, ya maksudnya Quran dan sunnah. Ustadz fisika, ya itu kan sesuai dengan Al-Quran sunnah. Ya, matematika sesuai dengan Al-Quran sunnah. Ya, ini penting sekali. Kalau kita hatinya masih tergembok, ini memang susah sekali untuk menjadikan fitrah kita. Dan Allah sudah sebutkan bahwa fitrah kita itu Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ayat ini menggambarkan bahwa fitrah kita itu sudah satu setel, satu paket dengan Islam. Jadi kalau kita bisa berinteraksi aklan secara intelektual, bagaimana kalau orang itu akalnya berinteraksi dengan Al-Quran Islam? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setiap melihat sesuatu ciptaan Allah, pasti tidak ada satupun yang muspro, yang sia-sia. Lihat orang nggak punya kaki, ada ibroh. Kalau orang yang otaknya rusak, mungkin dia malah melecehkan. Lihat ada orang yang hafal Quran, lah paling-paling hafal Quran, paling-paling ya. Deweke ora hafal kaya, bilangnya paling-paling hafal Quran. Ya, kita berdoa ingin sekali bagaimana anak kita minimal satu, yang perempuan yang minimal satu, yang laki-laki. Ya kalau anaknya laki-laki toh ya minimal itu. Interaksi terhadap Al-Quran itu penting sekali. Al-unsu bil Quran. Dan ini penting sekali kekuatan intelektual para pengajar Al-Quran, kekuatan mental. Sebab hati kita itu beda dengan akal kerjanya. Kalau akal ini mikir yang ilmiah, yang konsideran.
tapi hati kita tuh zikirnya. Jadi orang, makanya kata para ulama, Anda walaupun zikirnya belum nikmat, jangan berhenti sekali-kali. Ya, bisa karena biasa. Makanya orang-orang hebat itu punya hizb zikir, punya zikir minimal setiap sholat. Jadi kalau kita sholat itu nggak ada zikir minimal, sebenarnya itu bisa dilakukan, dilatih kita masing-masing. Ya, dan itu kalau kita sudah mengerti terus menerus. Ya, pernah ada santri bertanya, ya Pak Ustadz, bagaimana cara yang kaya? Sederhana, orang bisa kaya itu. Ada orang tuanya paling kaya, paling kasih sayang, paling mengerti, paling pemberi. Kamu kok musim mobil pasti diberi. Allah zat yang paling kasih sayang. Demi Allah, kasih sayang seluruh makhluk ditumpahkan, belum apa-apanya dengan Allah. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Ghani, Maha Kaya. Ar-Razzaq, penjamin rezeki. Persoalannya kok kenapa umat Islam itu ributnya rezeki terus? Wong kita punya orang tua yang terbaik di seluruh dunia dikumpulkan, belum sekuku irengnya dengan kasih sayang Allah. Maka kalau kita itu dekat dengan Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pemberi, Maha Penjamin, Maha Halus, Maha Lembut, Maha Mengerti, gak mungkin kecuali karena kita terhijab antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Hijab yang paling besar itu apa? Dosa-dosa. Dosa-dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan, baik yang kita sadari atau yang tidak. Makalah saking kasih sayangnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dan jangan lupa kalau bisa setiap sholat dibaca doa itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika say'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh jadi ngajar akidah, tapi dia kan manusia, punya kelemahan. Dia khilaf. Dia tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik lewat kesombongan. Maka doa ini sangat penting sekali. Nah, doa itu yang paling diutamakan Rasulullah. Jadi kalau kita mau berdoa agar kita berinteraksi dengan Islam, berlindung dengan doa kesyirikan, karena inna syirka la dzulmun alim. Dosa kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kemudian dibantu dengan doa Nabi Yunus yang masuk dalam 3 kegelapan yang sangat luar biasa. Kegelapan ikan paus, kegelapan di bawah perut, kegelapan di dalam air. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ini dibaca setiap sholat, kemudian doa-doa yang dalam kondisi kita itu kan seringnya stres. Sampai saya kemarin, kepala sekolah kita mungkin stres, saya bilang, karena baru diuji oleh Allah. Langsung sakit perut. Ciri orang stres yang paling gampang itu sakit perut. Kenapa? Asam lambungnya naik, sakit perut. Nanti detak jantung, ya, lama-lama darahnya naik. Dan stres itu biasa. Rasulullah itu hidupnya penuh dengan kesetresan. Kenapa? Baru keluar rumah didampar. Padahal beliau nggak salah. Tapi karena beliau berinteraksi dengan Islam tingkat tinggi, maka beliau itu menikmati. Beliau tahu persis, sampai sampaikan kepada umatnya, asyaddun nas ibtila'an al-anbiya bal amsal summal amsal, dalam hadis sahih. Manusia yang diuji paling banyak, paling berat, asyaddun nas ibtila'an al-anbiya,
Karena dia paling dicintai. Kalau anak itu paling dicintai, langsung dari kelas 1 naik kelas 6. Saya dulu punya satu anak itu, tak tawari bapaknya tak panggil. Anakmu pinter gue, langsung kelas 3, langsung kelas 6 ya. Gimana Pak Ustadz ya, kasihan. Oh. Anak yang pinter sering diuji. Makanya Al-Quran menggambarkan ujian kepada orang beriman. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sebelum dia diuji. Kalau orang hanya komentar doang nggak pernah diuji, yang ikut kompetisi itu. Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu alladina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Kenapa Allah hobi menguji? Karena biar tahu mana yang asli. Sama-sama kuning, kuning mana? Perlu sekali interaksi kepada Islam agar kita semakin mantap. Allah berikan ujian terus menerus. Bahkan dunia ini sebagai ujian. Bagaimana ketika kita diuji? Makanya kita terus belajar. Orang yang sukses itu bukan orang yang pinter. Pinter waktu tes kelalen kabeh, ya pada bodoh. Aku hafal Quran Pak Ustadz, udah tes lupa semua, ya bodoh. Justru itu belajarnya itu penting. Jangan sampai kita ingin bisa menjawab pertanyaan kita kubur, belajar kita. Ini pesan, dunia itu akan jadi laknat kalau nggak ada orang yang semangat belajar. Dan kita itu seorang guru. Al-qudwah qabla dakwah. Ya, belajar itu bagian dari santapan yang paling lezat. Jadi kalau kita hidup itu nggak belajar, ya Allah. Jadi orang hidup hanya sekedar, kadang-kadang kita tuh pengen ngatur wong tapi kita nggak belajar. Pengennya memimpin orang tapi kita nggak punya ilmu. Gelap gulita. Itu Ratu Balqis contohnya itu bagus sekali. Ketika dapat surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'lu alayya. Kamu jangan sombong kepada saya. Fa'tuni muslimin, datang pada saya biar ente takluk. Habis itu kumpulkan para pejabatnya. Kipiye ada pendapat. Pejabatnya langsung, wah kecil itu. Kita tuh kekuatannya dahsyat sekali. Andi Sistemit kayak orang Indonesia, kita bebas corona karena kita orang beragama. Makanya corona ngerti. Kalau agama Islam nggak kena corona. Loh, petir itu kalau mau nyamber, kalau meledek bahasa Jawanya, meledek tuh. Kalau nyamber ke ini masjid langsung nyimpang. Di gereja, blas. Sama itu hukum sunatullah itu. Mau gereja, mau masjid, sambar aja. Oh, kenapa gerejanya nggak disambar? Ada penangkal petirnya. Masjidnya mengandalkan kita masjid. Disambar aja. Petir itu nggak pernah lihat. Mana dia? Corona begitu modelnya. Hanya corona itu dia makhluk Allah. Penting sekali bagi kita. Tapi Balqis itu begitu lihat surat Nabi Sulaiman, feelingnya langsung, ini surat bukan surat biasa. Lagi pula yang ngirimkan itu burung. Burung. Langsung ketika para pembesarnya ngomong gitu, jangan gitu dong. Kebanyakan raja itu masuk negara itu menghancurkan rakyatnya. Yang tadinya rakyatnya sejahtera jadi miskin, tadinya azza berwibawa jadi dhillah. Jadi ciri pimpinan itu berpikir umatnya luar biasa. Makanya Balqis itu walaupun orang kafir tapi begitu ketemu Nabi Sulaiman langsung tunduk. Dia beri harta. Coba nih
pakai hadiah aja Nabi Sulaiman, coba diberi hadiah yang paling mahal. Nabi Sulaiman bahasa berbahasa bukan bahasa Semarang. Sorry ya, ini saya punya dari Allah jauh lebih hebat daripada ente, bawa pulang aja untuk kamu semua. Balkis itu pinter. Biasa orang-orang yang sok ngomong, sok komentar itu kalau di amplop itu, fatwanya melu amplop. Nabi Sulaiman nggak begitu, disuruh kembalikan. Ini penting ini. Biasanya pimpinan asli itu memang bukan mau diamplopi, nggak diamplopi, jalan terus. Nah biasanya orang-orang yang model amplopan itu mata duitan, ya itu tuh bisa berubah matanya. Nah ini Balkis pinter, wah langsung dia datangi, begitu datangi, ternyata orangnya ganteng hebat. Nah masuk Islam aja, bahkan jadi istrinya. Nabi Sulaiman diberi harta, orang paling kaya di dunia, nggak pernah ada selama Allah menciptakan makhluk. Ada doanya di Quran. Hendaklah kita berinteraksi kepada Islam di semua sisi, mulai akal kita, ruh kita, fisik kita, agar kita itu matching fitrah kita bersama Islam. Jangan Islam kita hanya lisanan faqat, ya. Dan kita mesti latihan. Bisa karena biasa. Untuk biasa harus dibiasakan. Siapa yang biasakan itu? Tokoh, lembaga, lingkungan. Mudah-mudahan kita benar-benar kalau mendidik anak kita itu melatih terutama diri kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ini keislaman yang bisa bermanfaat dan menikmati nilai Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.